Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Yeah. Sehat Bu? Pernah lihat orang sukses? Pernah, ragu-ragu aman ngomongnya. Nggak usah takut-takut Bu, alhamdulillah kita udah divaksin. Ya. Orang sukses itu pasti nggak mungkin sukses dengan sendirinya. Betul apa betul? Betul. Pasti ada yang namanya support system. Nih buat jamaah yang di rumah nih. Support system yang paling hebat, yang paling baik. Siapa sih? Ibunya. Wih Masya Allah, amin ya Bu ya. Luar biasa. Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah suksesku bukan karena aku yang hebat. Tapi doa ibuku yang kuat. Alhamdulillah. Jamaah. Kita panggil dulu Ustadz Maulana. Ustadz. Iya izin Ustaz. Izin Ustadz Latif, Masya Allah luar biasa. Hari ini tumben gak selincah biasanya, malu ya ada Ustadz Latif. Ya, Ustadz bener gak sih anak yang mencari nafkah sebagai bentuk baktinya untuk ibunya. Katanya Allah ini akan memudahkan semuanya. Pekerjaannya sehingga menjadi sukses. Mohon izin penjelasan lebih detailnya. Foto Ustadz, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Izin Ustaz Dasar Latif, Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang rezekinya seorang anak bisa lancar atas ridho dari orang tua. Iya. Kenapa? Karena mohon maaf orang tua itu tak henti-hentinya mendoakan anaknya. Betul. Betul. Jangan menunggu kaya untuk membahagiakan orang tua. Tapi bahagiakanlah orang tua. Insya Allah engkau akan jadi kaya. Nah, atas apapun yang kau berikan kepada orang tua, jadikan itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Ingat, kita tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua hanya sekedar berbuat baik. Sekali lagi, hanya sekedar berbuat baik. Maka ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, mendapatkan kemuliaan, rezekinya lancar, diampuni dosanya, semua urusannya akan lancar jikalau urusannya dengan orang tua. Maka kalau melihat ada orang hebat, sukses itu pasti ada andil orang tua di baliknya. Masya Allah luar biasa. Jadi orang tua ini perannya penting banget Ustadz ya. Iya. Doanya orang tua itu mungkin gak langsung. Tapi nanti. Karena bisa seperti hebat. Karena orang tua. Makasih banyak Ustadz. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya. Kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang ibu banting tulang tapi anak malah melakukan kriminal. Ini di tayangannya. Seorang ibu menangis melihat anaknya ditangkap di kantor polisi. Bahkan sang ibu tidak bisa menahan tangis saat anaknya memeluk kakinya. Dalam video tampak anaknya berlutut di hadapan ibunya yang terlihat sangat menyesal dengan perilakunya. Namun ibunya merasa kecewa sebab sang anak malah melakukan hal buruk padahal ia sudah bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Meski perjuangan seorang ibu tak terlihat, namun ia mencurahkan kekesalan kepada anaknya. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa dari pagi sampai malam hari rela mencuci piring, menyetrika baju orang lain demi menghidupinya. Namun anaknya malah bersenang-senang layaknya orang kaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hari ini saya senang banget kita kedatangan guru kita Ustadz Dasar Latif. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah, sehat Ustadz ya.
Alhamdulillah. Hari ini saya mendampingi 3 orang Bugis, luar biasa. Tapi 2 kakek saya di atas orang Bugis juga, tenang aja Ustaz. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini kita lagi coba bahas nih, bicara masalah tentang hidup anak yang serba susah, bahkan rezekinya selalu sempit karena melukai hati orang tua. Tapi ada yang pernah ngomong sama saya gini, Mas Fadli, saya itu boleh dibilang ada teman saya itu dia tuh nggak baik sama orang tuanya, tapi hidupnya enak-enak aja tuh katanya. Nah ini dengerin dulu dari guru-guru kita nih, mohon izin penjelasannya Ustaz Dasar Latif, Fadl. Terima kasih. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sukses itu bukan ukuran dunia semata. Memang ada orang kita lihat kurang ajar sama ibu bapaknya, tapi kok mobilnya bagus, rumahnya mewah. Ada kan? Ada. Ada. Nah, itu sukses hayali namanya. Kenapa? Ukuran dunia itu sangat sederhana. Ini dunia pasti ada batasnya. Ibu-ibu dulu cantik kan? Sekarang Tetap cantik. Tetap cantik lah. Sudahlah, yang penting ibu senang. Ya. Nah, Bu, sukses bukan ukuran dunia yang banyak, yang mewah, tapi keberkahan. Ada orang rumahnya sederhana, ya, tapi apa yang kita lihat bahagia keluarganya. Itu karena Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi kalau Allah cabut keberkahan dalam hidupnya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, duitnya banyak, dilarang makan nasi. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan semuanya. Apa yang bisa dia makan? Hanya ubi rebus. Kemudian pagi-pagi disuruh jalan, jangan pakai sendal, tidak pakai baju supaya kena matahari, pakai celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Ya, maka keberkahan seorang manusia itu sangat ditentukan oleh ridha ibunya, ridha bapaknya. Bu-ibu, masih ingat waktu hamil? Laki perempuan ada perutnya. Tapi apa bedanya? Perempuan disebut alam rahim. Rahim itu salah satu nama Allah, kasih sayang Allah. Lalu anak itu berapa lama di dalam kandungan? 9 bulan. Itu kalau mau tahu kasih sayang Allah, itulah kesempurnaan kasih sayang manusia ketika ada dalam rahim ibunya. Dan ketika ibunya melahirkan, ada bagian tubuhnya ibu yang ikut dengan anaknya, namanya tali pusar. Tali pusar ini kalau sekarang jaringan, connecting antara anak dengan ibu. Itulah sebabnya ibu bisa mengetahui anaknya sakit meskipun dia tidak lihat. Kenapa? Karena connectingnya tadi itu Masya Allah. dari ibunya. Masya Allah. Jadi pernah bagian dari ibunya itu, ibu itu makanya itu lebih peka terhadap anaknya. Iya kan biasa kalian dengarkan, kata ibunya, Pak sakit ki anakku. Iya. Nah bilang mamanya bagaimana kau tahu nanda kuliah? Sakit. Begitu ditelepon, Benar betul anaknya sakit. sakit. Itu Kenapa? firasatnya. Karena ada Rahim yang pernah ada di situ Ya. ibunya itu ya. Jadi ada tali pusatnya itu, ari-arinya itu pernah jadi bagian ibunya, Ya. Masya Allah. Maka tidak akan ada ibu lupa dengan anaknya, yang banyak anak Anaknya lupa dengan ibunya. Jazakallah khairan kasih, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Dasar Latif. Izin Ustaz. Nah nih buat jamaah Islam Tunda yang ada di rumah ini, Masya Allah ya. Kunci sukses terbaik adalah seorang ibu. Doa ibu itu buat anaknya, Masya Allah sepanjang jalan ya, luar biasa. Tapi bagaimana dengan kayak saya nih, izin contoh ya. Saya udah gak punya ibu lagi. Ustadz Syam. Iya siap. Masih bisa nggak saya dapat doa-doa yang mustajab? Karena kan saya udah nggak punya ibu lagi. Bisa siapa yang doain saya buat jadi orang sukses? Mau Udah dijawab kehilangan penjelasannya? keramatnya gitu ya. Iya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Dasat, Ustadz Maulana, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
basir. Dan diwasiatkan kepada seluruh manusia agar berlaku ihsan terhadap kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya, karena dialah seorang manusia yang telah mengandungnya, lalu menyapihnya, lalu membesarkannya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah engkau akan dikembalikan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma wardahuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Inna abarral birra, sungguh dari berbaktinya seorang yang berbakti kepada orang tuanya, ayyasilar rajul, adalah seorang yang menyambung daripada silaturrahim ala wuddi abihi, kepada orang yang terkasih dari orang tuanya. Maksudnya seorang yang telah meninggal orang tuanya, apakah masih bisa berbakti? Sungguh akmalal birra, atau berbakti yang paling utama adalah ketika orang tua sudah meninggal dunia, lalu sang anak menyambung silaturahim kepada orang yang disayangi orang tuanya. Misal dulu ibu kita punya sahabat, maka ibu kita meninggal dunia, maka berbuat baiklah kepada sahabatnya ibu, maka itu adalah berbaktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak punya sahabat, bapak punya pesantren yang suka dibantu, bapak punya anak yatim yang suka dibantu, maka sang anak meneruskan kebaikan sang bapak, maka itu adalah berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan itu disebut abarral birra. Apa itu? Berbakti yang paling utama. Jadi bisa sama tante-tante juga, om-om kita dari ayah atau ibu kita gitu ya. Ini Masya Allah, Justru luar itu biasa. lebih utama dibandingkan ketika orang tua masih hidup. Masya Allah. Subhanallah. Tapi gini Ustaz Syam, ini Siap. ada juga yang cerita nih ya. Ha. Bicara masalah kan kalau udah kerja kan biasanya anak suka pengen ngasih orang tua. Betul. Atau pengen beliin barang. Ha. Tapi ditolak sama orang tuanya. Nah pertanyaannya, kalau kita kasih ibu kita terus ditolak, apakah itu bisa jadi penghalang kesuksesan kita nanti? Atau bagaimana Ustaz Syam? Setiap anak pasti ingin untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Iya. Terus ibunya subhanallah mengatakan, nggak usah repot-repot nak. Nggak apa-apa nak, ibu masih ada subhanallah. Oh, ya Allah. Ini kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Mungkin karena nggak enak atau mungkin ada sesuatu yang ibu lihat di situ. Oh, nah terus? sesuatu tersebut kita bahas setelah yang satu ini. Oh, Tetap di enggak. Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain sekarang ya.